Baik, al-qaidatu tsaniyah. Oh, ini langsung ke wajib, Bu ya. Jadi ini polanya, jadi kaidah pertama langsung tamrin, kaidah kedua langsung tamrin gitu Bu ya polanya. Jadi ini ada wajib sekali lagi. Kalau tadi tentang ma'dud, adat dan ma'dud, sekarang kita wajibnya tentang kata sifat. Silakan diharokati. Iqra'il mithala, Iqra'il mithala, summam la'il faragha fi mayali, summam Sumam la'il faragha. Langsung ke mim Bu ya. la Summam la'il faragha fi mayali. Fi mayali. farogo atau Kemudian faragha zaman fi mayali. Pimayali Nah, Pimayali fi mayali. Terus ala ala girorihi. Ala gitu girorihi. Ala girorihi. Nah, di sini sudah ya. sudah Bacalah contoh, kemudian isilah apa Bu? Titik-titik berikut ini ala girorihi dengan perubahan-perubahannya. Maksudnya gitu Bu ya, dengan kaidahnya. Jadi kaidahnya itu seperti dicontoh, coba dilihat contohnya di dalam kotak. Contohnya di dalam kotak Bu ya. Hamidun jau'anu. Ini maksudnya adalah kata yang pertama, kalimat yang pertama adalah mudzakkar, Hamidun jau'anu, kemudian jamaknya apa? Ini at-tullabu jia'un. Kalimat yang kedua atau baris yang kedua, Maryamu jau'a. Ini adalah kalimat yang mu'annas. Kemudian jamaknya gimana? At-talibatu jia'un. Jadi hmm. jamak mu'annas sama jamak mudzakkar itu polanya sama. Gitu Bu ya. Nah, ini dijadikan PR. Ini kalau Khalidun nama orangnya berarti untuk muannasnya siapa saja terserah Bu. Mau Fatimatu, mau Maryamu, mau siapa? Zainabu terserah. Kemudian kalau yang jamak kita samakan dengan yang dicontoh nggak apa-apa. Pakai at-tullabu boleh yang mudzakkar atau libatu untuk yang muannats. Gitu Bu ya. Jadi kata sifatnya harus atsyanu. Atsyanu jamaknya apa? Kemudian ketika muannats jadinya apa? Atsanunya. Nah, dan jadi urutannya sama yang dicontoh persis Bu ya. Urutannya sama yang ada di dalam contoh sama persis. Jadi kalau Ibrahim Syaba'anu berarti menjadi apa jamaknya gitu ya. Nama perempuannya juga diganti Bu ya. Jadi jangan sama semua. Maryamu Maryam semua. Atau Fatimah Fatimah semua. Jangan Bu ya. Kalau bisa diganti. Kemudian nomor tiga baru kalau nomor tiga mudakarnya al-mudarisu berarti muannasnya apa Bu? Enggak usah nama orang, yaitu apa? dari Mudarisatu. satu Dari Nanti satu. kalau jamak berarti kalau jamak mudakar al-mudarisuna, tapi kalau jamak muannas apa Bu? plus satu Al-mudarisatu. Jadi jamaknya dari mudarisatu apa? Al-mudarisatu. Sinnya panjangin. Kemudian yang nomor empat itu kata sifatnya sudah di ini Bu ya, sudah disebutkan. Kasla, kusala, kusala. Jadi ini adalah satu contoh apa namanya kata sifat yang berpola fu'ala tadi ya. Ini adalah jamak yang berpola fu'ala. Kalau yang lain itu polanya fi'alun semua Bu ya. Jadi nomor satu sampai 3 itu jamaknya fi'alun semua. Seperti jia'un, jia'un. Nah, tapi kecuali nomor 4 itu polanya beda sendiri. Yaitu apa? Beda sendiri. Yaitu kusala. Yaitu polanya apa Bu kalau kusala? Fu'a. Wa'ala. oh Allah Nah, fu'ala. Nah, ini sering sekali di Al-Quran dikaitkan dengan sholat, Bu. Wala taqrabu sholata wa antum kusala. Itu ada kusala. Atau sukaro juga ada. Sukaro artinya apa, Bu? Wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Sukaro, sukaro. Apa artinya sukaro, Bu?
Halo, nggak ada yang tahu. Sukaro artinya apa? Sakron. Dari kata sifat sakronu. Sakron itu adalah apa? Mabok. Ya. Janganlah engkau dekati sholat jika engkau sedang mabuk. Ini kan Kata baru. larangan apa namanya? Larangan mabuk atau minum minuman keras ketika apa? Oh, Bertahap Bu ya. Ini larangan yang bertahap. Jadi bukan langsung dihentikan secara menyeluruh, tapi ini adalah larangan yang secara bertahap. Jadi dilarang ketika sholat dulu, ketika ya pokoknya ini adalah salah satu ayat yang mana menjelaskan larangan khomer itu secara bertahap. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang wajib, wajibun. Jadi diurutkan sama seperti contoh Bu ya. Jadi urutannya adalah mudzakkar, kemudian jamaknya apa, kemudian muannas, jamaknya apa, gitu ya. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kaidah berikutnya. 5 dan 5, ya. 5 dan 5. 5 dan 5 itu sama maknanya, yaitu su'alun anis sababi. Coba diharokati, su'alun anis sababi. Mislu limada fil makna. Nah, jadi sama halnya ketika limada di dalam makna. Ya juzu antattasila biha, ya juzu antattasila biha ha as-sakati. Ha as-sakati. Ha. Wa yu'ta biha fil waqfi. Hmm. Ya juzu. anta Ya juzu antattasila biha ha as-sakati. Sakat ya. As-sakati wa yu'ta biha fil waqfi 5 menjadi 5 gitu ya. 5 menjadi 5. Apa artinya? Coba artinya apa, Bu? Su'alun anis sabab, yaitu pertanyaan tentang sebab gitu ya. Sebab itu sudah menjadi bahasa baku kita, yaitu sebab. Mithlu limada, sama halnya dengan limada fil makna, di dalam makna. Ya juzu antata biha hausakat. Jadi uh, 5 itu kan sama dengan limada Bu ya. Jadi 5 itu boleh disambungkan dengan hausakat. Nah, syaratnya apa Bu? Wayuk tabiha fil wakfi. Syaratnya adalah di dalam wakof. Maksudnya wakof itu apa Bu? Di akhir kalimat. Bisa dipahami di sini? Di akhir kalimat atau tempat berhentinya. Jadi nggak boleh 5 itu di awal kalimat, itu nggak boleh. Nah, contoh hausakat di Al-Quran apa Bu? Ada yang tahu? Di surat apa hausakat di Al-Quran? Ayo, ada yang hafal Quran di sini? Di surat Al-Haqqah. Ada yang bisa menyebutkan? Di surat Al-Haqqah. Siapa nih yang hafidah di sini? Hmm, Bu Mahari nih. Sudah hafidah belum? Ini ibu semuanya. Belum, Ustadz. Baik. Ada yang tahu? Walam adri ma hisabiyah. Hisabiyah. Jadi haus sakat itu harus di akhir kalimat. Nah, harus di akhir kalimat. Ya Bu ya. Kalau di Al-Quran di akhir ayat. Gitu Bu ya. Di Al-Quran itu di akhir ayat. Ya, ada dengar backsound nggak Bu tadi? Backsound. sedikit. Sedikit ya, itu Masya Allah. Sendawanya si Gani. Nah, Oh, si Matawayang baru baru sendawa. Padahal dari Isa belum sendawa, udah dinanenin lama. Baik, iya. sekali sendawa langsung gede. Kayak orang dewasa Bu ya. Baik, jadi bedanya 5 dengan 5 apa Bu? Kalau 5 itu selalu di awal kalimat, kalau 5 harus di akhir kalimat. Gitu Bu ya, bedanya di situ saja. Hanya beda di susunan saja. Beda di susunan, tapi maknanya sama. Coba dilihat contoh.
Lima kharajta, lima darabtahu. Lima itu pertanyaan untuk di awal kalimat. Apa artinya, Bu? Lima kharajta. Apa artinya? Mengapa Mengapa kamu kamu keluar Nah, dari rumah? mengapa engkau keluar? Mengapa engkau keluar? Lima darabtahu. Apa artinya? Mengapa? Engkau memukul Memukulnya, ya. anak Adanya ya. ayah memukul. Engkau memukulnya. Nah, terus contoh yang kedua. Coba dilihat. Akhrajta. Naam. Lima. Nah, jadi limahnya ini diakhirkan. Apa artinya, Bu? Akhrajta. Naam. Lima. Apa artinya? Ya, saya keluar dari apakah rumah. kamu keluar? Apakah engkau keluar? Naam. Itu apa artinya? Iya. Iya, Lima. Kenapa? Kenapa? iya kenapa? Jadi setelah dijawab itu baru bertanya dengan lima. Itu, Bu, ya. Lima. Nah, jadi setelah lima ini ada kalimat yang lain nggak, Bu? Harusnya ada jawaban. Nggak ada, Bu, ya. Iya, maksudnya adalah lima di sini ada kalimat untuk pertanyaan nggak, Bu? Oh, nggak ada ya. Jadi perlu setelah jawaban. lima itu adalah perkataan orang lain untuk menjawab, ya kan, Bu? Setelah Iya. kita bertanya lima, berarti di sini kita sudah wakaf, berhenti kita. Jadi setelah itu yang berbicara adalah penjawabnya, gitu, Bu, ya. Nah, seperti itu. Jadi lima ini adalah pertanyaan untuk di akhir kalimat. Contoh yang selanjutnya, tahu na'am lima. Apa artinya, Bu? Apakah saya engkau Mengutuk memukulnya? mukulnya. Iya, Iya. kenapa? Hmm. Terus ditanya lagi, kenapa gitu ya. Jadi yang jawab sama yang bertanya beda orang, Bu, ya. Ini, Bu, ya. Bukan nanya sendiri, dijawab sendiri. Ini bukan, Bu. Ini maksudnya adalah apa namanya? Tanya jawab, Bu, ya. Nah, yang nanya yang ya satu orang, yang jawab ya satu orang gitu. Jadi intinya kalau lima itu harus membutuhkan kata yang lain, tapi kalau lima itu udah mentok, tuh tidak bisa ditambahkan kata-kata yang lainnya. Gitu, Bu, ya, maksudnya. Bisa dipahami di sini? Ya. Kalau lima itu harus ditambahkan. Lima kharajta minal fasli. Tapi kalau ingin membuat kalimat lima, berarti harus diawali dengan kata tanya sebelumnya. Kharajta minal fasli lima, gitu, Bu, ya. Jadi nanti kalau membuat kalimat lima itu jangan langsung lima gitu doang, nggak bisa. Jadi harus ada pertanyaan sebelumnya, gitu, Bu, ya. Baru kita bertanya lima itu. Bisa dipahami di sini? Insya Allah. Allah. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kaidah berikutnya. Yaitu, ini ta'amal dulu. Ta'amal mayali. Silakan baris pertama dibaca Bu Maharini. Yang lima khurus tamil fasli dan seterusnya. Dibaca saja, Bu. Lima, Bu Maharini. Lima kharajta minal fasli. Pertanyaan, Bu. Nadanya pertanyaan. Lima khurus minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Ke bawah apa ke samping ya? Ke samping, Bu. Akhraj sudah samping. Satu baris. Lurus. Akharajta minal fasli. Naam. Lima. Naam, ahsan tibar Rafiq. Ini adalah contoh menggunakan lima itu yang dari akhrajta, ya. Akhrajta minal fasli. Naam lima. Dari apa ini? Nah, batasnya sini, Bu, ya. Batasnya sini. Jadi ini untuk pertanyaan lima. Kalau yang ini untuk lima. Harus ada keterangan apa? Pertanyaan sebelumnya. Gitu, Bu, ya. Lima itu harus ada pertanyaan sebelumnya. Terus contoh yang kedua atau baris kedua, silakan Bu Yuka. Bisa musyarakah, Bu Yuka? Bisa, Ustadz. Nah, baris yang terakhir, Bu Yuka. Silakan dibaca lima dorob. Lima
lima darabta hadzal waladu Walada, Pak. Bu. had- Walada. hadzal adarabta Mim. hadzal walada. Hmm. Naam. Lima. Nah, Masya Allah. Taufik. Ini adalah cara penggunaan antara 5 dengan 5, Bu ya. Antara 5 dan 5. 5 itu harus di awal kalimat, kalau 5 harus di akhir. Sudah mentok, tidak ada kalimat yang lain. Baik. Anahtu ilal qaidati. Ini yang terakhir bukan? Anwa'ul i'rab. Belum ya? Satu lagi Bu ya. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan Bu. Kalau limaza Oh itu ya, sama ya, sebelum. Ustadz? Sama dengan 5 ya. Kalau 5 kan harus di akhir kalimat. Kalau 5 ada sama dengan 5. Atau lebih umum. 5 ada itu lebih umum. Bisa digunakan di awal kalimat, bisa digunakan ketika wakof. Nah, misalkan akhrajta minal fasli 5 ada. Nah, gitu. Boleh seperti itu. Jadi 5 ada ini lebih umum penggunaannya gitu ya. Boleh di awal kalimat. Misalkan 5 ada. Layah durul mudarisu atau 5 ada. Mahadaral mudarisu. Kenapa Pak Guru tidak hadir? Itu Bu ya. Jadi 5 ada ini bisa digunakan 5 dan 5. Maksudnya apa? Posisi dari 5 dan 5. Gitu Bu. Jadi dia lebih umum. Dia lebih umum penggunaannya. Kalau 5 itu harus di awal kalimat. Kalau 5 itu harus di wakaf. Wallahu alam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau secara makna sama persis. Kalau secara makna sama persis. Baik, anahtu Ustaz. ila anwa'il i'rabi. Anwa'ul i'rabi. Silakan dihormati. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Apa artinya? Macam-macam i'rab di dalam kata. Kata ini adalah ism itu lebih luas Bu ya. Bukan hanya kata benda, tapi bisa ismul isyarah, ismul domir, ada ismul mausul, dan lain sebagainya. Ism itu lebih luas daripada yang kita terjemahkan kalau kita terjemahkan dengan kata benda. Sebenarnya lebih luas lagi. Intinya ism itu bukan kata kerja dan bukan harfun gitu aja. Gitu Bu ya. Ism. Jadi kat i'rab di dalam ism itu ada tiga. Yang pertama adalah araf'u, itu nama lainnya adalah marfu'. An-nasbu nama lainnya adalah mansub. Al-jarru itu nama lain adalah apa Bu? Majrur. Gitu Bu ya. Araf'u, an-nasbu, al-jarru. Namanya ini yang nama lain aja, istilah lain aja. Rafa sama dengan marfu, an-nasbu sama dengan mansub, al-jaru sama dengan majrur. Gitu Bu ya. Rafu alamatul asliyah. Jadi sebenarnya tanda itu sebenarnya ada yang asli, ada yang far'i. Tanda marfu'nya, tanda mansubnya, tanda majrurnya itu ada yang asli dan ada yang far'i. Apa bedanya Bu? Kalau asli itu ya memang eh, pada asalnya seperti itu. Marfu itu selalu dengan dommah, gitu Bu ya. Marfu itu tandanya selalu apa Bu? Dommah. Domah. Kalau selain dommah, kalau ibu-ibu menemukan marfu'nya selain dommah, berarti dia far'i Bu. Berarti dia far'i, gitu aja. Gitu Bu ya. Berarti dia babu far'i. Tapi kita di sini di semester ini baru belajar yang asli-asli dulu aja. Jadi enggak langsung ke far'i enggak. Jadi kita belajar yang asli dulu. Jadi marfu'nya adalah tanda marfu apa Bu tadi Bu? Adalah Domah. doma. Seperti hada kitabun. Hada kitabun. Mana yang bertanda domah di sini? Tanwin Kitabun. domah. Kitabun. Berarti di sini adalah marfu. Gitu ya. Kita simpulkan berarti kitabun di sini adalah marfu. An-nasbu itu tanda aslinya apa Bu? Fathah.
Fathah. Fathatun. Nah, al-fathatu. Nah, jadi fathah. Seperti halnya dicontohkan qara'tu kitaban. Apa artinya? Qara'tu kitaban. Saya telah Saya membaca telah membaca buku. sebuah buku ya. Sebuah buku. Jadi ini nakirah. Nakirah itu berarti bukunya belum ditentukan. Belum diketahui sebelumnya. Atau buku yang mana saja. Jadi sebuah buku intinya. Kitaban. Berarti di sini tanda mansubnya apa, Bu? Kitaban. Fathah. Walaupun ada tanwin, Bu ya. Walaupun ada tanwin. Tapi kita anggap fathah gitu, Bu ya. Jadi tanwin itu sebenarnya adalah tanda nakirah, Bu. Coba diingat, tanwin itu sebenarnya tanda nakirah. Sebenarnya, Bu ya. Tapi kalau sudah menjadi susunan mudhof dan mudhofun ilaih beda lagi nanti. Tapi pada dasarnya nakiro itu tanda nakiro itu adalah tanwin gitu pada dasarnya. Terus al-jarru itu tandanya apa, Bu? Yaitu apa? Al-kasratu. Di sini dicontohkan ittala'tu ala kitabin. Saya telah mentalaah itu ya membaca juga, Bu ya. Mentalaah itu lebih dari sekedar baca. Kalau baca kan ya udah sekedar baca aja. Tapi kalau mentalaah itu sekaligus meneliti ada kesalahan atau tidak di buku ini atau di sini kutipan dari mana saja. Itu mentalaah ya. Beda dengan hanya sekedar baca. Ala kitabin. Nah, di sini apa, Bu? Tanda majurnya yaitu kasrah. Saya telah menelaah sebuah buku. Di sini ada pertanyaan. Jadi kalau marfu tandanya harus apa, Bu? Tanda marfu itu apa? Kasroh. Domah. Kok kasrah? Domah. Marfu dulu, Bu. Marfu Kirain yang di bawah. domah. Oh. Marfu dom. Mansub apa? Mansub itu Fathah. fathah. Majrur itu apa? Kasroh. Majrur kasroh. Ini sudah kita Ustaz, bahas tadi semua, itu Bu apa? ya. Kata itunya apa tadi? Maaf. Kata Atau apa? apa, Bu? Yang mana? Kata yang mana? Yang ketiga itu? Kalimat yang ketiga. Al-jaru, majrur. Al-kasrotu. Kenapa? Ittola'tu ala kitabin. Ittola'tu. Maksudnya gimana? Nah, Ittola'tu. ittola'tu. Mhm. Ittola'tu Artinya artinya mentelaah. mentalaah, Bu. Mentalaah Mhm. itu bukan hanya sekedar baca, Bu ya. Lebih dari itu. Meneliti, mengutip apa yang poin-poinnya yang penting gitu, Bu ya. Jadi itu namanya mentalaah. Terus, Ustaz, di sini ada berarti pertanyaan? ikrop. Nanya Ustaz, Iya, ikrop boleh. itu artinya apa ya Ustaz? Apa? Ikrop. Ikrop I'rab itu tanda artinya apa? kedudukan. I'rab itu kedudukan suatu kata, Bu. I'rab itu apa? Kedudukan suatu kata. Jadi setiap kata di dalam kalimat itu mempunyai kedudukan masing-masing. Kecuali huruf. Harfun dia tidak bakal mempunyai kedudukan. Yang punya kedudukan itu adalah kata kerja sama kata benda, sama isem gitu. Jadi setiap isem itu pasti mempunyai kedudukannya masing-masing. Gitu, Bu. Berarti ini kata Termasuk benda domir, ya Bu. Ustaz? Jadi nggak hanya kata benda sih sebenarnya. Tapi di sini yang diajarkan masih kata benda yang kelihatan, Bu ya. Jadi ya sebenarnya nggak selamanya kata benda, Bu. Bisa kata-kata yang lain, bisa kata domir, kata sambung, kata tunjuk, itu kan termasuk isem juga, Bu. Ismul isyarah. Tapi di sini yang dicontohkan hanya kata benda. Kitabun bisa menjadi kitaban, bisa menjadi kitabin, gitu ya. Jadi harokatnya bisa berubah-berubah. Akhirannya bisa berubah-berubah. Nah, jadi kenapa kitabun? Kedudukannya karena khobar. Kenapa kitaban? Karena kedudukannya adalah objek. Jadi semua objek itu harus apa? Fathah. Nah, ini kitabin. Kenapa? Karena kedudukannya adalah majrur. Gitu, Bu. Majrur itu kenapa? Karena sebelumnya ada harfu jar. Nah, setiap ada kata sebelumnya ada harfu jar, maka kata tersebut harus majrur. Gitu, Bu ya. Atau enggak mudah Jadi lagi. i'rab sama seperti mudhofun ilaih, sorry. Mudhofun ilaih saja, Bu ya, yang majrur bukan mudhof
Kalau mudhof itu bebas, tergantung susunannya di mana. Kalau mudhofnya mubtada ya dhamma, mudhofnya dia objek yang harus majrur dan lain sebagainya. Kalau Objek kok majrur. Objek itu apa, Bu? Mansub. Gimana masuk. gimana? Ada lagi? Kalau Enggak, ala di sini artinya apa Ustadz? Ala Ala nggak ada. kitabin. Enggak. Nggak ada artinya, Bu. Ini pasangan emas. Jadi kayak bahasa ala. Itu udah menjadi pasangan, Bu. Bahasa ala. Ya kan? Bahasu ala bukan bahasu ala, tapi bahasa afan. Bahasa an. Itu menjadi pasangan emas. Pasangan emas. Yang nggak akan bisa dipisahkan. Jadi nggak ada maknanya, Bu. Nggak ada maknanya di situ. Ada lagi pertanyaan? Jadi bahas tu anil kitabi. Nah, jadi bahasa itu kata kerja bahasa itu harus berkaitan dengan an. Nggak boleh dipisah. Nggak boleh tidak ada. Harus ada. Gitu maksudnya. Itolak tuh juga. Itolak tuh ala kitabin. Harus pakai ala. Nggak mungkin nggak gitu. Bisa Hmm. dipahami di sini ya. Jadi kayak kita dalam bahasa Inggris itu ada take off, take over, take apa lagi, Bu? Turn off, turn on. Nah, itu kan di bahasa Inggris seperti itu kan, Bu. Turn off itu mematikan, matikan. Ya. Turn on itu nyalakan, ya kan? Nah, enggak jauh beda sama bahasa Arab seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami, Bu Irna ya, Bu Irna ya. Iya. Tadi saya nggak nanya Kak Ustadz. Oh, enggak. Siapa Nani. tadi? Oh, Bu Nani. Nani, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Bu. Enggak apa-apa, ditanyakan aja. Baik. Kalau nggak ada kita lanjut ke tamrin 16. Ini disuruh baca majrur itu harus kasroh, itu harus gimana? Ini mudah, Bu ya. Hanya dibaca sesuai tanda tersebut. Majrur itu tandanya apa? Harus kasroh. Mansub itu tandanya apa? Harus fathah. Gitu aja. Baik. Coba dibaca sama-sama, Bu ya. Biar adil. Silakan, Bu. Hamidun menjadi apa, Bu, ketika majrur? Hamidin. 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 Kalau mansub apa? Hamidan. 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 Kemudian Khalidun jadinya apa? Khalidin. 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 Kemudian menjadi apa? Khalidan. Khalidan. Baitun jadi apa? Baitin. Menjadi mansub apa? Baitan. 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 Ini rojulun saja. Rojulun menjadi apa? Rojul. Rojulan. Rojulin. Rojulin. Terus mansubnya? Rojulan. Naam, rojulan. Ahsantun najmiah. Nah, kemudian untuk penulisan tak ya, jadi semua mansub itu kalau ada tanwinnya, Bu ya, itu ditambahkan alif. Pada dasarnya gitu, Bu ya. Tapi kecuali kalau diakhiri apa? Tak marbutoh. Nah, ini contoh tak marbutoh. Ketika mansub dengan fathah dengan tanwin itu tidak ditambahkan alif. Kalau ini yang sebelah kanan, Hamidan, Khalidan, Baitan, Rojulan itu semua ditambahkan alif, Bu ya. Karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kalau tak maftuhah, walaupun dia fathah tanwin, dia harus dikasih alif. Tapi kalau tak marbutoh, itu semuanya tidak dikasih alif. Tidak ada tambahan alif. Coba kita buktikan, Bu ya. Sa'atun menjadi apa, Bu? Sa'atin. Sa'atin. Sa'atan. Dilihat Sa'atin. kata sa'atan. Nah, sa'atan dilihat apakah ada alifnya? Tidak. Tidak ya, karena diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian mikwatun jadinya apa, Bu? Mikwatin. Kemudian Mekwatan. Kemudian saburotun jadi apa? Saburotin. Saburotin menjadi saburotan. Saburotan. Kemudian madrasatun jadinya apa? Madrasatin. Menjadi madrasatan. Tan. Nah, ahsantum. Hati. Nah, ini terakhir. Saya Ya. mau di screenshot dulu. Oh ya, silakan, Bu. Ayo 7 menit lagi nih. Kita
Ngejar waktu, Udah, Ustaz. dikejar ini sekarang. Kenapa Nah, kaidah zoomnya ada terakhir yaitu timernya? hati. Hati itu artinya apa, Bu? Hati. Berikanlah. Berikanlah ya. Di sini adalah keterangannya, silakan diharokati yang lengkap. Hati itu adalah fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Ini dengan susunan kata idhofah, Bu ya. Fi'lu amrin. Jadi bukan fi'lun, tapi fi'lu. Nggak ada tanwin. Fi'lu amrin ta'uhu maksuratun daiman. Fi'lu ta'uhu maksuratun daiman. Illa idza tasalat bihi wawal jama'ati. Illa idza tasalat bihi wawal jama'ati. Iza apa, Pak? Idza tasalat bihi Idat tasolat ya. wawal jama'ati. Salat bihi wa wajah. Atau wawul ya, wawul jama'ati. Fatakunu ta'u madmumatan. Fatakunu ta'u madmumatan. Fatakunu ta'u madmumatan. Apa artinya? Perbuatan Jadi madu. gimana? Madmumatan dotnya sukun. Artinya adalah kata kerja amar sudah tahu Bu ya? Oh belum dipelajari ya? Ini di semester 4 insya Allah. Ini adalah kata perintah ya. Kata perintah ta'uhu maksurah. Jadi taknya itu selalu kasrah Bu. Maksurah itu maksudnya bukan patah Bu ya, tapi kasrah. Selalu kasrah. Daiman itu selalu Bu ya, selalu kasrah illa iddat salat. Nah, kecuali dia itu bergabung dengan wawul jamaah. Fatakunu ta'u madmumatan. Maka taknya berubah menjadi dhammah. Jadi tak di situ hati itu selalu kasrah kecuali jika ketemu wawul jamaah atau bergabung dengan wawul jamaah, karena wawul jamaah itu adalah wawu sukun Bu ya. Maka taknya harus mengikuti harokat yang ada di wawu sukun yaitu dhammah. Itu Bu ya. Wawunya berubah menjadi dhammah. Coba dilihat di sini, hati ya Ahmadu, hati. Ini nggak ada tambahan apapun Bu ya. Hati itu adalah untuk domir apa? Anta. Itu Bu ya. Ya Ahmadu, karena yang dipanggil ada satu orang mudzakkar, berarti untuk domir anta. Hati ya Ahmadu, gitu. Kalau kita manggil Muhammad, berarti masih hati nggak Bu? Masih ya, hati ya Muhammadu. Nah, tapi kalau kita manggil Fatimah, berarti sama kayak manggil Maryam, yaitu apa? Ditambahkan ya. Silakan dilihat. Hati ya Maryamu. Jadi harus ditambahkan ya. Nah, ini untuk mu'anas. Kalau yang dipanggil adalah mu'anas. Berarti kalau yang dipanggil Zainab, pakai ya atau tidak pakai ya, Bu? Kalau Zainab. Oke ya. Pakai ya. Berarti apa? Hati ya Zainabu. Gitu ya, pakai ya. Kalau yang dipanggil Abbas, berarti pakai ya atau tidak, Bu? Ya Abbasu. Hati ya Abbasu. Nggak pakai ya, nggak pakai ya. Kemudian kalau untuk domir antum, yaitu kalau yang dipanggil adalah jamak laki-laki, ya ikhwanu, ya siapa lagi? Ya banatu, ya abna, ya abna'u ya biasanya. Wahai anak-anakku. Itu kalau lebih dari, kalau yang dipanggil ada jamak laki-laki berarti harus ditambahkan wawul jamaah di sini. Maka taknya berubah jadi domah Bu ya. Hatu ya ikhwanu gitu. Hatu ya ikhwanu. Kemudian yang terakhir, ketika jamak perempuan itu kita manggilnya adalah jamak perempuan yaitu ya akhwatu, ya banatu, itu harus ditambahkan apa Bu? Ya sama nun ya. Harus ditambahkan apa? Ya sama nun, hatina. Seperti itu. Baik, anak roh jamatan. Dari yang laki-laki dulu Bu ya, ya mufrad. Hati ya Ahmadu. Ayo. Hati. Ya Ahmadu. Hati Ya Ahmadu. ya Maryamu. Ayo. Hati ya Hati Maryamu. Hatu ya ikhwanu.
Ya ikhwanu. Terus yang terakhir, hatina ya akhwatu. Ayo, hatina. Hatina Akhwatu. Baik, barakallahu fikunna. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi maknahu adalah di sini silakan dikasih harokat. A'tini, maknahu a'tini, yaitu berikan kepadaku ya. A'tini, berikan kepadaku. A'tini. Di sini dicontohkan hatil wajibaya solihu. Apa artinya? Hatil wajibaya solihu. Berikan kepadaku tugasnya wahai soleh. Tugasnya wahai soleh. Baik, nakro jamatan. Hatil wajibaya solihu. Ayo. Hatil Hatil wajiba ya solih. Nah, ya soleh. Ta'amal mayali. Di sini hati ya Ahmadu ini sudah ya. Sudah kita baca. Nggak usah kita. Wajib. Silakan ditulis wajib. Ini tidak berkaitan dengan hiwar, maka nggak usah Bu ya. Ini nggak usah. Wajibnya kita nggak usah karena sudah mempunyai wajib dua, yaitu makdud sama satu lagi apa Bu? Satu lagi apa? Tentang fa'lanu ya. Nah, itu saja. Tulisnya itu saja. Kalau wajib yang tamrin 18 itu nggak usah. Karena ini tidak berkaitan dengan pelajaran yang kita bahas. Gitu Bu ya. Kalau mau mengerjakan ya silakan. Jadi disuruh membuat menulis ayat 1-5 dari surat Ar-Rahman sama Al-Hadid dan terakhir An-Naba. Jadi menulis 1-5 ayat dari surat Ar-Rahman, Al-Hadid sama An-Naba. Nah, itu kalau mau ibu-ibu menuliskannya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini wajib yang tidak berkaitan dengan apa Bu? Dengan pelajaran 6 ini. Barakallahu fikunna. Sudah selesai Bu ya, pas 1 menit. Di sini kita akan membutuhkan pertemuan tambahan. Kira-kira kapan Bu pertemuan tambahannya? Ustadz mau nanya dong yang tadi Iya. masih belum. Yang apa Bu? Hati Bu ya. Hati-hati. Iya. Hati itu ada Yang kata hati. perintah Bu. Kata perintah itu harus berkaitan dengan lawan bicara Bu ya. Jadi tidak mungkin dia itu